Oke, halo semuanya. Wah, so happy nih ketemu teman-teman semuanya di Parenting Talk Webinar with Pastor Sumarno Kosasi dan juga Ibu Wun Sunlan by Alpha Omega Church. So, hari ini tema Parenting Talk kita adalah how to do parenting ketika anak itu sudah nggak excited lagi about online school dan parents sudah mulai jenuh. Apalagi teman-teman semua, rekan-rekan semuanya, ketika akhir-akhir ini saya juga berkecimpung ya di dunia education, dan kita melihat bahwa orang-orang itu sudah bosan banget ya sama online ya. Kalau kita dihadapin suruh nonton online selama mungkin 2 jam, 3 jam itu sudah bosannya minta ampun gitu. Apalagi anak-anak kita. Dan yang mungkin yang orang tua gitu ya. Memang saya belum punya anak sih ya rekan-rekan, jadi memang masih muda nih ya, masih belum punya anak. Tapi kalau dari info-info dari orang-orang yang sudah punya anak nih ya, apalagi anak-anak kita dan juga mungkin orang tuanya nih pada pegel juga ya, awalnya sayang banget nih sama anaknya, lama-lama kok anak ini kok tambah gregetan ya lihat online school kok jadi kayak gini gitu ya, padahal seharusnya nggak boleh kayak gitu. That's why hari ini kita akan sama-sama bahas bersama Pastor Sumarno dan juga Ibu Wun Sunlan. Perkenalkan, saya Adi dari Alpha Omega Church. Saya mau mengucapkan thank you semuanya yang bisa join malam hari ini. Dan nanti pada saat Pastor Sumarno Kosasi dan juga Ibu Wun Sunlan menyampaikan materi, mungkin saudara-saudara semua ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, Anda bisa langsung tanyakan di WhatsApp nomor pendaftaran. Jadi tanyakan di WhatsApp nomor pendaftaran, bukan di Zoom chat. Jadi kolom chat tetap kami aktifkan rekan-rekan semuanya, namun demi kenyamanan bersama, dimohon untuk tidak bertanya di kolom chat. Jadi tanyanya di WhatsApp dari saudari Lia. Baik Anda, jemaat maupun kawan AOC, enjoy today's event. Tapi sebelumnya saya mau kasih beberapa informasi nih, bahwa Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang-orang yang tidak sempurna, dan bersama kita belajar dibangun jadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan Alpha Omega Church adalah gereja yang fokus pada pemuritan, baik lewat ibadah, cell group, start of discipleship, dan juga momen pelayanan. Anda bisa mengikuti online service Alpha Omega Church baik di YouTube channel kami, yaitu Alpha Omega Church, ataupun di live channel di First Media. Kami mulai dari hari Sabtu jam 6 sore. Alpha Omega Church ada di 3 kota, yaitu Surabaya, ada di Jakarta, dan juga di Palangkaraya. Dan kalau Anda ingin terhubung dengan Alpha Omega Church, mari sama-sama menjadi jembatan bagi orang-orang yang tidak sempurna untuk bisa mengalami cintanya Tuhan dan mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan. Anda juga bisa lihat di Instagram Alpha Omega Church, @Alpha Omega Church, @Alpha Omega Church DKT, @Alpha Omega Church Jakarta, dan juga @Alpha Omega Church PKY atau Palangkaraya. Untuk informasi terhubung dan terlihat di Alpha Omega Church, Anda bisa kontak call center kami di nomor 081 9446 36007. Oke, semuanya sudah excited buat acara kita malam hari ini. Saya pun yang masih belum menikah nih, excited banget untuk dengerin ya, karena ingin tahu juga nih gimana, karena kondisi online ini tidak bisa dihindari lagi. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu di mana semuanya offline itu nggak bisa kan? Jadi kita semua harus benar-benar prepare. So, acara malam hari ini akan di-host oleh seorang pastor kita yang keren banget ya. Kemarin-kemarin dengar-dengar habis mecahin rekor sepedaan nih, cyclingnya luar biasa sekali. Dan tanpa memperpanjang waktu, please welcome from Alpha Omega Church, Pastor Elisa Sutopo. Berikan tepuk tangan dong rekan-rekan semua dimanapun Anda berada. Thank you, Adi. Thank you buat semua yang sudah mempersiapkan, Lia dan juga Mela dan juga Prila yang mempersiapkan semua ini. Dan juga semua yang sudah joining acara ini malam hari ini. Saya tahu kita akan belajar banyak hal, diinspirasi menjadi orang tua yang lebih efektif tentunya, dan tetap relevan, dan bisa juga memuliakan nama Tuhan lewat kehidupan parenting kita bersama. Nah, oleh sebab itu tanpa memperpanjang waktu, saya ingin memperkenalkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa sekali, dan beliau juga berkecimpung di berbagai area pelayanan, khususnya soal parenting, ya, melayani di gereja-gereja, menjadi pembicara, termasuk juga melayani di sebuah gereja Love di daerah Tangerang.
Dan beliau adalah salah satu dari penatua di gereja tersebut yang membawai begitu banyak leaders. Dan tentunya malam hari ini kita akan diinspirasi bersama-sama. Boleh nggak kasih tepuk tangan baik lewat emoticon, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Pastor Sumarno dan Ibu Wun Sun Lan. Please welcome, Pak. Halo semuanya, shalom semuanya. Oke, ya selamat malam semuanya. Senang sekali berjumpa dengan saudara sekalian, terutama juga buat yang belum menikah. Wow, yang belum menikah kayak seperti ya tadi saudara saya Adi ya. Jadi sebenarnya bicara parenting itu sebenarnya bicara tentang diri kita, ya. Bagaimana kita menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi bapak rohani, ibu rohani, dan sebenarnya ada sebuah istilah berkata kalau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi persoalannya bukanlah di buah, persoalannya selalu di pohon. Jadi ketika saudara belajar parenting itu sebenarnya saudara juga belajar leadership. Karena saya percaya gereja akhir zaman itu adalah diwarnai oleh kepemimpinan yang fathering ya, yang punya sebuah sikap hati pembapaan dan pengibuan rohani ya. Jadi bukan hanya kelihatan karisma di mimbar, tetapi dia punya kasih terasa di level orang-orang yang dia pimpin. Nah hari ini topik saya adalah how to do parenting. Bagaimana melakukan parenting, terutama ketika anak lagi online ya, online school. Tentu saya tidak langsung mau jawab isu ini karena isu ini adalah sebuah isu momen aja, isu karena sebuah situasi aja. Tetapi kami mau memperluas scope parenting ini bukan soal anak tidak excited aja online school. Suatu hari anak kita tidak excited terhadap banyak hal, ya toh? Nah, saya ingin memberikan biblical view dulu tentang beberapa sisi daripada parenting itu sendiri. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti bahwa parenting itu ya, parenting atau membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak dalam jalan-jalan Tuhan itu ada sebuah perjalanan. Mengerti ya perjalanan? Perjalanan artinya suatu hari kalau kita naik mobil, kadang perjalanan kita melewati jalan tol enak sekali, tapi kadang juga melewati jalan rusak, ya, bumpy road, ya, jalan-jalan membuat mobil kita terguncang-guncang. Jadi online school mungkin membuat Bapak Ibu di rumah sedikit tergoncang-goncang, tetapi hari ini saya berkata bahwa membesarkan anak, mendidik anak ada sebuah perjalanan. Tentu dalam perjalanan ada kelelahan, ada kejenuhan, normal, sangat normal. Tetapi yang penting gini, saudara dalam perjalanan ini menuju kemana? Itu dulu, itu yang sangat penting. Nah, kemana tujuan daripada mendidik anak, itulah visi. Visi harus jelas. Seringkali orang tua tidak punya kejelasan mau bawa anak itu kemana. Sehingga mereka sedang menyelesaikan persoalan aja. Hari ini persoalan anak kita jenuh, online school, diselesaikan. Tetapi tidak mengerti bahwa sebenarnya lebih penting bukanlah soal jenuhnya. Soal anak itu belajar apa, karakter apa yang kita membangun dalam diri anak. Apakah ada karakter kesabaran, ada karakter daya tahan, ya toh? Ada karakter bersyukur di tengah kesulitan. Nah itu adalah sebuah hal yang sifatnya lebih jauh daripada menyelesaikan sebuah isu. Nah, hari ini sebuah ayat yang cukup menarik buat kita perhatikan di dalam Mazmur 127 ayat 4. Saudara bisa lihat di layar saudara, dikatakan begini, seperti anak-anak panah di tangan siapa? Tangan pahlawan. Ya, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, cara memandang anak itu bukanlah sekedar anak biologis, tetapi ayat ini berbicara lebih jauh daripada anak biologis. Karena ayat sebelumnya dikatakan bahwa anak itu adalah reward, upah dari Tuhan. Artinya anak saudara itu ada rencana Allah. Makanya ayat 4 berkata seperti anak panah di tangan pahlawan. Buat apa anak panah itu? Apakah anak panah itu dibuat sebagai pajangan, taruh di ruang tamu? Tidak tentunya. Tentu anak panah itu punya destiny, punya tujuan yang jelas. Suatu hari dia harus ditembakkan ke arah sasaran. Nah, disinilah orang tua harus mengerti sasarannya apa. Ya, bahasa umumnya adalah sasaran kita adalah anak takut akan
Tuhan, anak memuliakan Tuhan. Boleh, silakan saja. Tetapi saya ingin mengambil lebih jelas lagi adalah sasaran yang anak kita sekarang adalah pembentukan karakter. Character development. Oke? Nah, makanya Amsal 29:17 dikatakan didiklah anakmu. Kata bahasa Inggrisnya adalah correct, bukan train. Artinya anakmu ada bermasalah harus lakukan sesuatu supaya ketidaktaatan dia dibereskan sehingga ia akan memberikan apa? Ketentraman, sukacita kepada kita yang menjadi orang tua. Oke. Jadi hari ini sekali lagi kita mau meletakkan sebuah dasar dulu bahwa mendidik anak adalah sebuah perjalanan. Orang tua harus tahu kemana Tuhan mau bawa anak kita. Apa kita berkata tentang tujuan itu? Nah, Efesus 6:4. Saya memulai sebuah kisah saya. Buat saya, urusan anak itu urusan istri dulu, kira-kira 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun lebih lah. Karena usia anak saya yang pertama 26 tahun, ya, Yudike, yang kedua 23 tahun. Nah, ketika saya belajar parenting, saya bertobat. Mengapa saya bertobat? Karena dulu berpikirnya begini. Bagian saya adalah sariwang. Sebagai provider. Bagian urus anak, didik anak adalah istri. Nah, itu salah besar. Karena Efesus 6:4, Rasul Paulus berkata, dan kamu siapa? Bukan ibu-ibu. Dan kamu siapa? Bukan suster-suster. Dan kamu siapa? Opa-oma bukan. Dan kamu, baca sama-sama, apa? Bapak-bapak. Berarti ayah. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, artinya jangan otoriter, ya. Tetapi apa? Ayah harus didik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Oke. Jadi bicara parenting, bicara tanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Saya, bukan orang lain. Saya sebagai seorang ayah. Rasul Yohanes berbicara tentang anak-anak rohaninya. 3 Yohanes 1:4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa apa? Anak-anakku hidup dalam apa? Kebenaran. Sekali lagi, arah mendidik anak bukanlah sebenarnya nasihat orang tua. Apakah nasihat orang tua mengandung kebenaran? Dan apakah anak kita menghidupi kebenaran? Kebenaran siapa? Bukan kebenaran manusia, kebenaran Tuhan. Jadi, kalau begitu, biblical parenting adalah bahwa tugas orang tua bukan hanya memastikan anak sehat, gemuk, pinter, masuk sekolah terbaik, tetapi tugas dan tanggung jawab orang tua adalah apakah karakter mereka makin hari makin serupa Kristus atau tidak. Tergantung anakmu. Kalau anak kamu masih kecil, apakah perilaku anak kita menyenangkan orang lain atau tidak? Apakah anak kita mendatangkan sukacita buat kita di rumah atau mendatangkan kerepotan kita di rumah? Atau apakah anak kita mendatangkan kerepotan buat orang lain ketika kita bawa anak kita ke rumah orang lain? Jadi itu adalah sebuah tantangan cukup menarik. Oke? Jadi kita mulai masuk kepada isu. Tapi sebelumnya sekali lagi saya ingatkan, kita harus ambil tanggung jawab untuk didik anak kita di dalam jalan-jalan Tuhan. Dalam kondisi apa kita bisa mendidik anak kita dalam jalan-jalan Tuhan? Memang banyak orang tua mencoba belajar dari buku-buku tentang mendidik anak, bahkan belajar dari berbagai seminar. Tapi kadangkala kita melihat kok nggak menjadi lebih mudah ya mendidik anak kita. Sebenarnya mau ikut seminar apapun, mau kita belajar apapun tentang mendidik anak, dalam spiritual parenting tidak akan membuat kita orang tua itu lebih santai, lebih mudah. Apalagi masa-masa sekarang sepertinya, aduh capek banget ya. Biasanya ketemu anak mungkin 24 jam kurang waktu tidur, kurang waktu anak sekolah, sekarang sudah berjalan hampir 8 bulan. Rasanya orang tua sekolah, anak-anak sekolah, orang tua ikut sekolah. Saya waktu pergi ke salah satu toko alat tulis, saya berjumpa dengan 2 orang tua. Ya mereka mengobrol satu sama lain
dan saya mendengarnya, mereka berkata, aduh capek sekali, anak saya jadi susah belajar gitu loh. Anak saya jadi nggak mau belajar, akibatnya saya harus belajar dan saya harus buat PR buat mereka. Saya berkata kepada ibu-ibu itu, loh kenapa jadi Anda yang membuat PR itu, kenapa Anda itu belajar, anak Anda yang harus belajar dong. Mana mereka suka, mereka juga bosen, dan akhirnya kita juga lelah. Nah, jadi yang kerjakan siapa? Kita juga, kedua ibu itu berkata. Sebenarnya kalau Anda yang lakukan, Anda yang mendapat nilai, dan yang naik kelas adalah Anda, bukan anak Anda yang naik kelas. Ya, jadi sebenarnya apapun usaha kita, bukankah anak kita yang sekolah, bukan kita yang sekolah. Nah, apa yang saya ingin katakan, kondisi pandemi ini memang membuat ada tantangan tambahan. Tapi sebetulnya mungkin tantangan bagaimana anak-anak kita sungguh-sungguh serius belajar di rumah akan lebih menunjukkan dalam kondisi saat-saat seperti ini. Apa yang harus kita lakukan kalau kita lelah? Sebenarnya sih tidak pandemi pun itu sudah lelah, ya. Tetapi kalau kita mengikutinya dengan benar, yang penting kita tahu, seperti tadi suami saya katakan, kita mau anak kita seperti apa. Apakah kita mengerti dalam kondisi pandemi sekalipun, tujuan dalam kita mendidik anak tidak berubah. Yaitu bagaimana anak-anak belajar dewasa, tidak hanya secara pengetahuan lewat sekolah, tetapi juga bagaimana mereka belajar dewasa dalam karakter. Ya, karakter seperti apa? Karakter seperti Kristus. Karakter Kristus apa? Walaupun dalam tekanan, bukankah kita bertahan? Dalam tekanan, dalam kondisi kebosanan, bagaimana kita tetap bisa bersyukur? Nah, respon orang tua ketika lelah dalam mendidik anak. Pertama, ya waktu kita lelah menghadapi perilaku anak, misalnya sulit konsentrasi, anak jadi sulit tenang, makin menunjukkan ketidaktaatan, ya. Ini sebagian dari masukan orang tua yang datang kepada kami, dan biasanya anak-anak semakin terikat gadget, suka iseng, atau berkelahi, ya dengan adik atau kakak, lebih kasar, ya. Kadangkala lagi online bisa sambil main game, ya, bahkan bisa chatting dengan yang lain, tidak konsentrasi, ya. Padahal Amsal berkata, didik anak orang muda, anak-anak kita menurut jalan yang patut. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyesal. Apakah kondisi ini membuat kita tidak bisa mendidik anak kita? Tetap, ya. Kondisi itu cuma ada pemicu bagaimana kita harus tetap konsisten dan fokus. Ya, waktu anak-anak kita sulit, justru itulah kesempatan buat kita belajar menjadi contoh buat orang tua. Gini loh, ya walaupun sulit, Mama tidak meninggalkan kamu. Apalagi anak-anak SD. Ya, kita harus lebih menemani mereka dengan berkata bahwa Mama tidak akan bosan. Kita harus ada bersama dengan mereka dan menemani, menolong mereka bahwa keadaan ini tidak diinginkan. Ya, tetapi kita mau bertahan. Ya tentu saja kebosanan itu bisa datang kapan saja kok. Ya, tapi gimana kita menolong anak-anak kita? Gimana ya tidak bosan ya? Bagaimana kita tetap bisa melihat fokus kepada hal-hal yang sulit? Sebenarnya masalahnya sudah ada sih, walaupun kita bilang ini pandemi. Ya, tapi sebenarnya masalah tetap sudah ada. Ya, kalau kita lelah menghadapi perilaku anak, ya apa yang harus kita lakukan? Orang tua yang sebenarnya perlu berubah lebih dulu. Ya, kalau orang tua Anda menunjukkan bahwa Anda cukup bertahan atau endurance, ya, maka anak-anak kita juga akan mengikuti. Oh, Mama kuat, kita juga kuat. Ya, kalau orang tua dalam kondisi tekanan, kita lebih banyak ngomel, lebih banyak marah. Ya, seperti saya melihat ya, ada orang tua ya, dalam kondisi pandemi hampir tiap hari anaknya lagi belajar, selalu perkataannya apa? Sudah makan vitamin belum? Sudah minum jus belum? Makannya cukup enggak? Sampai anaknya itu ya akhirnya tidak mau mendengar lagi. Karena yang kita sedang komunikasikan kepada anak kita adalah kita ketakutan, kita khawatir. Nah, sedangkan anak-anak kita, mereka tidak bisa dalam tekanan. Perilaku anak kita, memang waktu kita mendidik mereka untuk mereka bisa atasi, ya itu kita perlu menemani mereka. Kita dampingi mereka. Kita katakan beri semangat untuk mereka. Ya. Nah, ini berarti orang tua yang lebih dulu harus dewasa dan lebih dulu harus bertahan. Jangan orang tua mengeluh.
Kapan ya selesai? Lah kita aja bilang kapan, apalagi anak kita bilang lebih kapan lagi. Kapan ya, Ma? Memang iya ya. Nah, kita harus katakan sekalipun sulit. Ya maukah kita berjuang sama-sama, Nak? Nah, itu yang mungkin lebih dibutuhkan ya dalam kelelahan kita. Kelelahan mendorong kita untuk lebih mencari Tuhan, lebih membuat anak-anak lebih dewasa. Ya, kenyamanan tidak membuat anak lebih dewasa. Justru ketidaknyamanan ini membuat anak-anak lebih melihat bagaimana orang tuanya bisa menolong mereka melewati proses-proses yang sulit ini. Ya, saya percaya memang banyak orang tidak mengerti kesulitan itu sampai kapan, kita tidak pernah tahu. Sebenarnya ya, online itu bukan banyak kesulitan, bukankah yang paling dihadapi adalah kejenuhan. Nah, saya mendorong para orang tua waktu menghadapi kelelahan ini, perilaku anak, kita tetap tidak merubah bagaimana kita tetap mengasihi mereka, kita tetap menemani mereka, dan kita mendorong mereka bahwa mama, papa ada bersama kalian. Nah, itulah yang disebut proses pendewasaan. Karena kedewasaan biasanya lebih ada terjadi justru waktu dalam kesulitan, bukan waktu kenyamanan. Yang berikutnya, ya biasanya orang tua lelah karena merasa tanggung jawab. Nah, kenapa banyak orang lelah? Orang tua lelah. Nah, supaya tidak lelah bagaimana? Karena orang tua di dalam rumah itu harus belajar untuk membedakan hal yang penting dan yang kurang penting dalam pertumbuhan anak. Misalnya begini, ya orang tua harus tahu karena ini keadaan jauh lebih ada tantangan, apakah perlu masak terus ya? Nah itu harus dipertimbangkan oleh orang tua. Biasanya karena kita jadi lebih repot, mau masak enak, mau sehat, takut kurang bersih, takut virus, takut apa. Padahal yang lebih dipentingkan dalam kondisi adalah anak-anak perlu ditemani untuk bagaimana melewati tekanan-tekanan dalam kebosanan ini. Nah, orang tua lah yang harus lebih tidak khawatir dibandingkan anak. Nah, untuk supaya bisa membedakan hal yang penting dan kurang penting, saya mendorong ya para orang tua membangun ulang pola rutin hidup. Kalau di rumah itu kurangi proses masak, ya. Jaga jangan sampai kita kelelahan. Ya, fisik anak bukan yang prioritas karena mereka punya daya tahan kok ya. Makan yang cukup. Ya, bukan makan harus dijaga. Ya, kita harus melihat dalam kesempatan anak di rumah itu adalah kesempatan membangun hubungan yang lebih dalam. Kadang-kadang kita melihat yang bosan, tapi kita tidak melihat kesempatan untuk bersama dengan anak-anak kita melihat kesempatan apa sih yang kita bisa bangun. Ya, apakah hubungan sebelumnya lebih longgar? Apakah gara-gara lebih banyak di rumah atau online? Apakah kita bisa lebih mengenali anak kita? Saya berjumpa dengan orang tua ada yang berkata begini, iya, saya baru tahu loh, anak saya itu ya nggak gitu serius kalau belajar gitu. Dia maunya ditolong dulu. Nah, atau anak saya ternyata dia paling tidak bisa konsentrasi penuh. Atau anak saya tidak suka dengan guru yang ini. Oh, anak saya ternyata tidak bisa bergaul dengan baik. Anak saya tidak bisa meminta tolong pada temannya. Anak saya lebih mudah tertekan. Anak saya lebih mudah mengeluh. Nah, ini adalah kesempatan buat para orang tua untuk melihat tanggung jawab mereka adalah tidak hanya sekedar menolong anak melewati sekolah, tapi mendewasakan mereka dengan mereka melihat kelebihan dan kekurangan anak kita. Kalau ada kelebihan, bagaimana kita menemukan? Dalam kekurangan anak kita menolong mereka lebih dewasa dan mengatasi kekurangan mereka. Ya, karena ini kesempatan melatih anak kita untuk mandiri. Ya, dan untuk orang tua tidak merasa bosan, ya yang paling penting apa kalau saya lihat? Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan, hubungan dengan pasangan kita repot, ya bisa kita baik ngeluh sama anak, sama lagi jadi sasaran kemarahan kita. Dalam ketenangan kita bisa menenangkan anak kita. Dalam ketenangan kita bisa menenangkan pasangan kita. Dalam ketidaktenangan kita membuat satu rumah tidak bisa tenang. Ya, jadi saya mendorong para orang tua untuk mengenali yang penting tidak penting. Ingat, pendidikan bukan segala-galanya. Kadang-kadang orang tua ingin kejar ya. Kenapa stres?
Karena pengen hasilnya sama, ya bagus, pengen hasilnya bisa tercapai yang terbaik, padahal anak sudah mulai bosan. Nah, standar harus mulai diturunkan. Standar harus mulai diturunkan, standar nilai, standar bagusnya PR. Ya, karena terus-menerus dengan online itu menimbulkan kejenuhan. Jadi kita jangan memaksa semuanya harus yang terbaik. Ya, kalau ini terjadi maka kita akan membuat lelah karena tanggung jawab yang kita bebankan kepada anak cukup berat. Karena suasana belajar harus ada dalam suasana yang cukup ada sukacita. Ya, kalau tidak anak kita akan melihat belajar itu adalah Yang ketiga, karena orang tua lelah, kenapa? Karena harapan pada anak tidak tercapai. Orang tua perfeksionis biasanya menaruh tuntutan tinggi pada anak atau hasil pelajaran tidak sesuai harapan. Seperti tadi saya katakan, orang tua yang perfeksionis turunkan harapannya, orang tua yang cuek tiba-tiba misalnya baru lihat, ya kok anak saya hasilnya segini, kok anak saya tidak biasanya di rumah baik-baik aja, kenapa gara-gara online kelihatan tidak baik? Sekali lagi ini baru ketahuan aja gitu loh. Ya sebenarnya mungkin anak kita sebelumnya juga kurang serius gitu. Tapi karena kondisi ini membuat anak kita jadi lebih jelas. Nah, orang tua perlu utamakan proses pembentukan karakter yang akan menghasilkan respon dalam diri anak di atas pertumbuhan intelektual. Amsal 1:7 berkata, takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya mau tanya kepada para orang tua, lebih penting takut akan Tuhan atau pengetahuan kalau dari ayat ini? Kita harus mendahului anak-anak kita takut sama Tuhan. Dalam proses belajar online, kenapa ada sebagian anak-anak lebih senang main dan chatting? Karena mereka tidak takut sama sekali. Dengan apa yang namanya takut sama Tuhan, takut sama otoritas, ya mereka lebih menikmati diri sendiri. Jadi bukan hasil pengetahuan yang lebih baik, tetapi kita harus utamakan anak-anak belajar takut akan Tuhan. Kalau memang anak kita salah, kita harus katakan salah. Ya, dan bagaimana kita menemani mereka? Misalnya orang tua berkata, gimana supaya anak saya tidak main game sambil belajar? Anda harus dampingi. Ya, secara konsisten, berkala, terutama anak SMP, SMA, kita harus temani mereka berkala untuk melihat yang mereka utamakan apa sih? Ya, apakah mereka bukan masalah kepintarannya, tapi sediakan mereka punya daya tahan untuk mendengar gurunya di online. Ya, memang ini keadaan tidak ideal, tetapi justru dalam kondisi tidak ideal inilah mereka belajar menerima keadaan. Nah, orang tua belajar menjadi contoh menerima keadaan itu seperti apa sih? Yuk, ya bisa, ayo kita bertahan. Ya, karena perjuangan ini bukan perjuangan anak-anak kita loh. Guru juga berjuang, semua orang berjuang. Jadi sebetulnya ini ada proses pendewasaan. Salah satunya pendewasaan rohani dan mental. Ya, supaya anak-anak kita bisa melihat apa yang paling utama dan kehidupan mereka. Bukan sekedar sekolahnya, tapi attitude mereka. Ya, jadi kecerdasan itu ya sekali lagi bukan sekedar kepintaran itu ada sertifikat, gelar, nilai raport, tetapi attitude, ya bagaimana mereka bisa respon dengan benar, tidak kasar, ya tidak memberontak, bukankah itu sebuah proses pendewasaan? Nah, saya ingin mendorong para orang tua, ya kita harus melihat hal yang lain, jangan fokus kepada keterbatasan, ketidakidealan dalam sekolah, ya tetapi fokus kepada kesempatan apa yang bisa diambil ya. Seandainya kalau pandemi ini berlalu, kita kehilangan lagi kesempatan seperti ini bersama anak-anak kita. Ya, gunakan baik-baik. Ya, belajar banyak ngobrol, belajar banyak bertanya. Ya, yang utama adalah proses pembentukannya, bukan hasil yang dicapai di sekolah. Oke, kami sudah memberikan banyak training kepada orang tua, ya, puluhan tahun. Persoalan orang tua adalah selalu subkontrakkan didikan itu kepada sekolah. Ya, dia cari sekolah terbaik, ya toh, dengan harapan anaknya punya karakter bagus, kepintaran yang baik, ya toh. Dia subkontrakkan ke gereja, ya anaknya di sekolah minggu, di youth, tapi dia nggak mengambil sebuah tanggung jawab untuk bagaimana turun tangan sendiri.
Akibatnya ketika sekolah online dia kaget. Karena dasar orang tua seperti itu adalah tidak mau repot. Sekali lagi, saya katakan, dasar orang tua kadang tidak mau repot. Dia subkontrakkan pertumbuhan mental, ya toh, dan karakter kepada sekolah dan gereja. Nah, hari ini saya ingin ingatkan kepada saudara, bahwa kita sebagai orang tua harus menyadari kalau itu kejadiannya kita yang harus bertobat. Kita harus mengaku kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Kalau selama ini saya berpikir ya bisnis paling penting, uang paling penting, pelayanan paling penting. Tetapi ketika menghadapi anak ada di rumah, kok jadi kacau, kok saya stres, kok saya merasa direpoti, dibebani. Nah, disitulah kita harus periksa kembali. Jangan-jangan selama ini kita itu sudah salah jalur. Kita seperti orang dunia, mengharapkan sesuatu, termasuk anak kita bisa bertumbuh dengan cari sekolah terbaik, ya kan? Bagian kita cari uang supaya mencukupi, supaya anak bisa masuk sekolah terbaik. Saya kira pendidikan terbaik harus dimulai dari rumah. Sekali lagi saya katakan, pendidikan terbaik, pendidikan karakter terbaik, pendidikan untuk takut akan Tuhan terbaik harus dimulai dari rumah, bukan dari gereja. Oke? Makanya Amsal 1 ayat 7 adalah sebuah keyakinan kita bahwa ketika anak kita takut akan Tuhan, dia akan berhasil. Permulaan hikmat adalah, permulaan pengetahuan adalah kemampuan dia untuk bisa analisa, kemampuan dia untuk mengambil keputusan. Itu dasarnya karena dia punya hubungan dengan Tuhan yang dalam. Oke. Saya akan lanjutkan tentang kondisi anak kalau dia tidak excited lagi online school. Oke. Saudara, orang tua harus mengerti bahwa kita juga bisa bosan. Saya juga bisa bosan. Tapi bagaimana supaya suasana rumah tidak bosan? Nah, salah satu yang kita harus berpikir adalah reward. Ya, reward bicara kesukaan anak. Ya, anak saya suka musik. Ya, jadi hari ini dia sudah usia 23 tahun, dia online ngajar malah. Ya, online ngajar. Dia capek juga ngajar anak-anak di SD maupun di SMA ya soal musik. Nah, kita ambil waktu untuk bereskan ruangan, satu ruangan kita beresin supaya bisa jadi studio yang baik. Ya, kita vakum ya. Kita juga atur supaya suasana kamar, suasana ruang kecil ini bisa dipakai oleh dia untuk rekaman. Jadi itu ada sebuah reward, itu sesuatu yang menggairahkan dia, yang berkaitan dengan apa yang dia sedang lakukan. Sama, anak-anak itu, saudara, mungkin kita harus mengerti bahwa banyak di rumah sebenarnya menolong banyak penghematan. Ya, kita hemat dari jalan-jalan, ke luar negeri, keluar kota, sebenarnya banyak yang kita hemati. Hemat dalam waktu pandemi nggak boleh makan di restoran, kita hemat di situ. Boleh nggak kita punya hemat itu kita salurkan untuk memperbaiki beberapa hal yang bisa menyenangkan anak di rumah, ya. Itu reward yang kita bisa pikirkan. Nah, yang kedua adalah kemudian refreshing, ya. Aku punya tetangga, anaknya 4, saudara. Ya, saya lihat mereka hari ini mereka jalan-jalan ke Bandung, ya. 3 hari kelihatannya kosong rumahnya. Saya tanya orang di rumah itu mana? Ke Bandung. Itu adalah bagian daripada refreshing. Ya. Seperti kita butuh refreshing, anak-anak kita butuh refreshing juga. Tapi saya lihat anak-anak mereka naik sepeda, main di sore hari, main sama teman-temannya, main sama teman gerejanya, ya toh, karena di gereja nggak boleh kumpul, ya karena di bawah 12 tahun. Jadi saudara perlu juga membuat sesuatu kegiatan bersama-sama dengan anak-anak yang lain. Undanglah keluarga lain main di rumah, atau keluarga kita main ke rumah orang lain. Nah, itu adalah sebuah cara untuk membuang kebosanan yang sifatnya belajar. Karena menatap terus laptop, menatap terus handphone itu memang bosan. Nah, disitulah kita berpikir bahwa ada hal-hal usaha-usaha kita untuk mengkompensasi kebosanan itu dengan cara yang lain, ya. Jadi, lakukan sesuatu. Yang penting adalah suasana fun di rumah harus ada. Itu penting. Saya melihat ketika anak banyak di rumah, malah suasana rumah makin banyak teriakan. Ya, ibu banyak teriak sama anak. Makan, ya, minum, ya beresin. Suasananya nggak enak.
teriakan di rumah, kemarahan di rumah, ya toh. Makanya menurut saya ini orang tua nggak mengerti tentang parenting, sehingga dia tidak belajar bahwa orang tua harus mewakili Tuhan. Bukankah ayah disebut bapak? Bukankah seorang ayah adalah bapak di rumah? Dia juga harus mewakili bapak surgawi. Jadi saudara sekalian, ciptakan fun. Jangan memberi tekanan. Ya, anak saya punya masalah tentang nilai. Ya, saya lebih pintar dari dia waktu seusia dia. Tapi saya tidak memberi tekanan dia harus dapat angka 8, 9 seperti saya. Saya izinkan dia dapat 6, 7, it's okay. Yang penting dia bisa belajar sesuatu dan menikmatinya. Oke, jelas ya. Jadi kita harus mengurangi banyak tekanan-tekanan terhadap anak kita, terutama orang tua perfeksionis yang menimbulkan tekanan angka dan segala macam. Kami ingatkan kepada saudara juga, suami istri satu tim dalam proses parenting ini. Ya, anak punya ayah dan punya ibu. Apa yang harus dilakukan di rumah? Jaga mulut. Ya, jaga mulut untuk tidak melelahkan, ya toh? Ya, jangan gitu aja nggak bisa, nak. Ya, kamu bodoh, ya, kamu kurang ini, kurang yang dilihat terus sama orang tua. Tidak pernah memberi sebuah kata-kata semangat, good, kamu bagus sekali, kamu bisa konsentrasi hari ini, ya toh? Jadi kalau lagi lelah, biasanya ibu-ibu lagi lelah, capek, ya istirahatlah menurut saya. Ambil waktu untuk tinggalin sebentar. Jangan terlalu khawatirin anakmu istirahat di rumah atau masuk kamar, ya, karena kelelahan membuat emosi naik. Ya, mulut juga keluar kata-kata yang tidak bijak. Yang kedua adalah saling kasih semangat. Ya, saya kasih semangat kepada istri kasih semangat kepada saya, ya toh. Kalau terutama ada kesalahan juga. Kalau ada kesalahan, jangan saling menyalahkan, apalagi menyalahkan di depan anak atau menyalahkan anak. Jadi atmosfer itu ditentukan bukan oleh anak. Atmosfer rumah ditentukan oleh orang tua. Ingat itu. Ya. Yang ketiga adalah suami istri harus sepakat. Sepakat soal apa? Ya, yaitu seperti saya bilang sama istri, ya, udahlah, jangan melelahkan banyak hal, nggak harus tiap hari masak, ya, pesan aja dari luar, ya kan? Berhenti masak. Banyak ibu-ibu selalu memastikan masakannya harus bergizi, sehingga dia nggak mau pesan dari luar. Itu melelahkan diri sendiri. Ada ibu yang harus kasih fresh terus, tiap hari harus ke pasar. Ya ke pasar beli sebanyak-banyaknya untuk 3 hari, 4 hari, masaklah yang bisa dimakan pagi, malam, ya, siang, atau rumah harus rapi, nggak boleh berantakan. Saudara, itu hindari hal-hal yang membuat kita lelah. Ya, oke. Dan yang kedua, berikutnya adalah sepakat soal mau kita bawa apa. Saya kasih PR buat orang tua. Diskusikanlah selama sebulan ke depan, kira-kira karakter apakah yang kita mau bangun dalam diri anak. Apakah karakter kesabaran, bersyukur, ya, penguasaan diri, kejujuran, daya tahan, ya. Putuskan dan mulai masuk di daerah situ. Yang terakhir adalah, ya, bukan terakhir, dalam segala sesuatu parenting ini terakhir dalam slide saya, yaitu sering berdoa, ya, sering berdoa, karena kita sedang membangun suasana rohani juga. Doa menolong suasana hati kita. Doa bersama anak bagus sekali, minimal lah seminggu 3 kali seminggu, ya, kumpulin anakmu, ya. Biasa kita di rumah kita kumpulin anak, ya, 2 anak kita, ayo kita kumpul, ya. 2 hari sekali kita nyanyi sebuah lagu, kita sharing, tergantung tentu usia anakmu, ya. Doa bersama itu yang bisa dilakukan. Oke? Sebagai penutup. Jadi tugas orang tua bukan menjadikan anak dan berharap anak pintar tetap menonjol maupun bahagia, tetapi menjadikan anak murid Kristus yang taat pada kebenaran Tuhan dan tujuan kekal. Ingat, kondisi ini adalah kondisi sementara. Atau mungkin juga tidak akan menjadi lebih baik. Ya, anak-anak kita harus mengerti hidup ini nggak ideal. Apa yang paling penting dalam hidup mereka? Nah, mengapa banyak kesulitan dari pihak orang tua untuk masuk dalam hidup anak dalam kondisi ini? Karena sebenarnya hubungan kurang dekat. Ya, kebersamaan tidak menjadi sebuah harta dan keluarga. Seberapa Anda sering ngobrol dan menjadi kesenangan di dalam rumah? Bagaimana kebersamaan menjadi sebuah kesenangan?
Ya, bagaimana belajar bersama menjadi sebuah kesenangan. Bagaimana diskusi bersama menjadi sebuah kebersamaan yang indah. Nah, hal-hal ini yang kadang-kala orang tua miss. Ya, banyak orang tua waktu anaknya ditaruh di sekolah kondisi normal, mereka merasa ringan bebannya. Ya, dengan banyak PR, banyak ketemu orang lain. Ya, banyak les. Tetapi kondisi ini membuat orang tua melihat tiba-tiba, kenapa sih jadi tambah repot ya? Kenapa saya jadi tambah bosan ya? Kenapa rasanya hidup saya nggak bisa lepas dari ini lagi ya? Nah, saya ingin katakan, kita harus mulai mengevaluasi ulang. Apakah Anda menikmati hubungan dengan anak? Apakah Anda para orang tua menikmati nggak? Kita bicara firman bersama-sama. Kita nikmati nggak waktu kita berdoa bersama? Yang menikmati nggak waktu melihat anak-anak melakukan kegiatan selain gadget? Memang kita harus menciptakan, ya bagaimana tidak melulu hanya sekedar gadget, ya. Nah ini yang kita perlu diskusi sama anak-anak. Ingat, Yesaya 54 ayat 13 berkata, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan. Sampai kepada proses menjadi murid Tuhan, berarti kita harus menjadi contoh bagaimana orang tua yang belajar, ya. Apa juga belajar, termasuk belajar berkebun. Ya, misalnya waktu kami mau menanam hidroponik, anak kita belajar. Sambil kita lakukan sama-sama, ya, sambil kita bercanda, sambil kita ngobrol. Saya bersyukur betapa banyak kita mengenali anak-anak kami lewat pandemi ini. Ya, kita belajar lebih saling mengasihi, saling menerima, saling ungkapkan isi hati tanpa rasa malu dan takut. Nah, para orang tua, saya ingin katakan, kalau Anda ingin ada kesejahteraan dalam rumah, dalam kondisi yang tidak ideal ini, yaitu dalam pandemi, kondisi online. Mari kita jangan bikin anak kita tambah bosan. Ya kalau bicara jangan terlalu panjang. Ya banyak mendengar. Ya ini akan menolong anak-anak kita melihat ya dan mendengar apa yang penting dalam hidup mereka. Ya bukankah mereka sudah terlalu bosan untuk melihat apa yang didengar dari pelajaran online. Tapi mereka tidak boleh bosan ngobrol dan mendengar. Amin. Ya. Jadi harapan kami dan dorongan kami adalah memang situasi ini memang tidak disukai. Situasi ini sepertinya terpaksa kita lakukan, lalui, tetapi lihatlah kesempatan sedang terbuka buat kita punya hubungan, waktu yang lebih banyak dengan anak. Dan dalam sebuah situasi ini selalu ada maksud Tuhan. Sekali lagi saya katakan, dalam situasi ini ada maksud Tuhan. Ketika sudah dapat maksud Tuhan, yaitu saya harus memuridkan anak saya. Saya harus menjadikan anak saya murid Kristus. Itu yang membuat kami berdoa sampai hari ini semangat dalam berbagai situasi yang sulit. Karena target kami atau pikiran kami, cara berpikir kami adalah sesuai firman Tuhan, dia harus jadi murid, pasti dia akan sejahtera seumur hidupnya. Jadi cukup dulu. Hari ini kita sharing firman dan juga aplikasinya. Kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Kami kembalikan kepada Adik, silakan. Saya ambil dulu sampai di sini. Thank you Pak Sumarno dan juga Bu Sunlan yang sharingnya sangat-sangat aplikatif, sangat menginspirasi juga. Dan ada banyak take out yang saya ambil. Sementara saya ingin semua Anda yang mendengarkan bisa kirim pertanyaan ke nomor WA Saudari Lia yang ada di kolom chat. Anda bisa kirimkan pertanyaan ke sana karena kita tidak menerima pertanyaan di kolom chat, hanya yang lewat WA saja. Nah, saya sih melihat ada banyak hal yang bagus yang Pak Sumarno sampaikan, khususnya tentang visi, lalu pengembangan karakter, bukan hanya soal penambahan pengetahuan. Saya juga melihat bahwa pendewasaan yang Bu Sunlan sampaikan, bahwa pendewasaan bukan terjadi di zona nyaman, tapi justru terjadi di zona yang tidak nyaman. Dan bahkan musim pandemi ini sebetulnya memberikan kesempatan bahwa orang tua bisa lebih kenal anak, anak bisa lebih kenal orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ada satu pertanyaan yang masuk, gimana kalau kedua orang tua bukan nggak mau repot, tapi mereka berdua sebetulnya juga bekerja, dan keteteran juga ya istilahnya, untuk bisa mengawasi anaknya, untuk bisa
memperhatikan anaknya gitu, karena memang sudah repot, lalu hubungan selepas jam online mereka juga berusaha. Nah itu gimana menyikapi kalau kedua orang tua bekerja? Mungkin boleh dijawab terlebih dulu pertanyaan ini. Boleh tahu kelas berapa, Pak? Nggak disebutkan anaknya kelas berapa, tapi orang yang bertanya hanya menyampaikan bahwa mereka berdua sebagai orang tua juga bekerja. Oke, di dalam kita men-sharingkan tentang parenting, kita juga share tentang hidup kita, di mana kami dulu pasang suami istri, dua-duanya kami kerja. Sebelum saya full time di gereja, kami berdua kerja. Kemudian ketika kami punya anak, disitulah kami berdoa. Karena didik anak itu memang kita harus turun tangan. Nah, padahal ada cost, ya toh, yang artinya ada biaya hidup, biaya pendidikan. Disitulah kita perlu berdoa, berseru sama Tuhan, bagaimana berkat Tuhan bisa mengalir kepada sang suami supaya istri bisa mengambil kesempatan lebih banyak waktu untuk mendidik anak. Oke, karena lewat 6 tahun pertama ya toh, karakter anak yang sebenarnya harus dibentuk di awal itu miss, sehingga banyak orang tua sebenarnya bisa juga turunkan standar standar hidupnya, hidup lebih hemat supaya ada kesempatan buat pasangannya untuk bisa beri waktu lebih banyak. Oke. Itu adalah sebuah hal yang kami sering sharekan, ya. Yang kedua adalah kalau memang terpaksa, karena nggak ada pilihan, dua-duanya bekerja, itu orang tua bagaimana? Kita sarankan orang tua ambillah waktu sore hari sampai malam untuk bisa mendidik anak, jangan hanya sekedar bermain, jangan sekedar nonton TV bersama, tetapi punya goal dulu dalam didik anak. Oke, ambillah weekend juga. Sabtu Minggu, fokus. Kira-kira mau bangun apa dalam diri anak. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, dalam situasi online, ya, yang buat orang tua bekerja, itu siapa yang awasi anak. Nah, ini tergantung usia anak. Ada beberapa saran. Saran pertama adalah kalau usia abangnya lebih besar, anaknya lebih kecil, adiknya lebih kecil, memang perlu kita mempercayakan kepada abang atau kakak yang lebih besar. Tapi andai kata tidak bisa dipercaya juga, mau tidak mau, opa, oma dilibatkan, ya, orang lain, keluarga besar dilibatkan. Kalau nggak ada keluarga besar, bagaimana? Ya toh? Nah, disitulah fungsi gereja. Menurut saya, satu sama lain keluarga yang cukup berdekatan bisa saling titik. Tentu ini perlu ada kerelaan tentunya. Itu adalah cara kita berbagi hidup sebagai gereja Tuhan, ya toh. Jadi kita nggak berjuang sendiri. Jadi ada keluarga misal online, ya udah, dia punya anak 2, anak jemaat lain titipin, oke. Nah di situ perlu kita masuk ke kemungkinan ke arah sana supaya setiap orang tua nggak ada pilihan, ada pertolongan. Jadi orang tua pertama harus evaluasi dulu, Pak. Apakah memang pekerjaan ini harus dipertahankan, salah satu, ya, terutama ibu. Kalau memang terpaksa, maka harus dipikirkan alternatif. Tapi ingat, kondisi pandemi ini, kembali saya tekankan, akan menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran orang tua harus tetap ada, ya, dan bagaimana anak-anak akan terabaikan. Bukankah kita tidak memilih kondisi ini? Ya, tetapi kita harus mengerti, ini membuat orang tua tidak ada kesempatan atau kehilangan kesempatan untuk mendidik anak, terutama di usia emas mereka. Ya, sebelum mereka usia 11 atau 12 tahun, ya, terutama anaknya. Nah, pentingnya ada komunitas atau ada orang tua, tanda kutip, orang tua angkat yang bisa dititipin. Ya, siapa yang bisa punya standar yang sama, dan pola rutinnya harus jelas, pola hidup anaknya itu siapa yang dititipin. Ya. Nah, kalau goalnya orang tua asal yang penting anaknya tidak nyusahin, nah ini repot. Ya, parenting sekali lagi bukan bicara tentang membuat orang tua lepas tangan, tetapi justru parenting lebih memperjelas dan mempertegas betapa pentingnya kita mendidik anak kita
dan anak mengenal siapa otoritas yang perlu ditaati, siapa otoritas yang dia perlu dengar. Kalau tidak, anak-anak itu sekalipun melakukan, kita nggak tahu hasilnya. Nah, saya mendorong sekali lagi, orang tua perlu memikirkan ulang bagaimana mereka bisa mengawasi anaknya, gitu. Ya, harus ada tetap orang yang bisa memonitor anak kita. Kalau tidak, hasilnya pasti tidak sesuai harapan. Ya, karena tidak ada yang bisa menggantikan peran orang tua. Dan uang bisa dicari, tapi waktu untuk mendidik anak kita dan mengisi hidup mereka, saya ulang, mengisi hidup mereka sangat-sangat terbatas. Jelas, Pak? Wow, ya. Thank you, Bu. Jadi kita tadi dengar beberapa opsi, alternatif, pilihan yang bisa diambil juga, dan saya rasa masukan-masukan ini betul-betul aplikatif ya. Sehingga siapapun yang bertanya tadi, selain ada opsi, kita juga ditantang untuk mengambil langkah itu, pilihan. Nah, yang berikutnya, gimana menyikapi karena waktu offline sebetulnya anak ini dia nilainya udah bagus, tapi waktu online dia nggak sebagus waktu offline. Nah, ini gimana menyikapinya? Tadi saya sudah dan suami saya sudah sampaikan, kondisi yang tidak ideal membuat orang tua sekali lagi memiliki sebuah ketetapan dan keputusan yang jelas apa yang lebih penting, apa yang mau kita fight. Ya, jangan kita fight nilainya, jangan kita fight prestasi yang dipertahankan, tetapi yang penting anak kita lewat. Ya, karena belajar, suasana belajar buat anak itu harus dalam kondisi yang membuat tanda kutip anak happy. Kalau anak tidak happy, mereka ada dalam tekanan. Ya, kalau anaknya kuat, ada kan jenis anak nggak perlu belajar banyak, asal denger aja lewat atau bisa bagus. Nah, tidak semua anak seperti itu. Nah, orang tua yang tidak siap adanya perubahan-perubahan ini, dia harus mengadjust, artinya udah. Yang penting anak saya happy, dia bisa tetap ikuti sekolah dengan baik. Yang penting attitude, karakternya, ya bukan karena dia mengutamakan yang apa gitu. Nah, buat orang tua itu penting. Ya, jadi kita jangan fight lagi. Nah, yang penting anaknya happy, hubungan dengan orang tua bertambah baik di rumah. Soalnya kalau dia ditekan, udah dituntut, hubungan dengan orang tua juga jadi nggak lebih baik, tidak ada hal yang bisa dibelajari apa-apa di rumah. Ya, kita harus tahu prioritas kita apa. Ya, yang penting anak happy dan kita bisa mempunyai hubungan baik minimal walaupun nilainya yang penting lewat. Ya, nilai minimal SKBM. Ya. Nah, tetapi yang penting anaknya bisa taat nggak? Ya, dia bisa diisi nggak hidupnya sama orang tua. Saya rasa prioritas ini yang tadi kita maksud. Jangan fight sesuatu yang membuat hubungan lebih buruk dan anak itu kondisinya lebih tidak betah. Udah bosan, tambah lagi tertekan. Belajar yang bagus sangat dipengaruhi oleh suasana hati. Oke. Kalau suasana hati, kemungkinan anak dapat nilai bagus karena suasana hati di sekolah itu lebih menyenangkan. Tapi kalau suasana hati yang dipengaruhi atmosfer kehadiran orang tua yang lebih tidak membangun, bisa juga membuat nilainya lebih jelek dan lebih parah lagi kalau ada terlalu banyak tekanan. Jadi kita harus tanya anak. Saya kasih sebuah kesempatan buat orang tua atau seseorang yang menolong orang tua itu bertanya, nah kenapa kamu nilainya bagus waktu sekolah? Coba ceritain. Ya dong, dialog. Dan dia tanya lagi, kenapa ada di rumah? Mungkin dari sisi seorang pembina rohani sekolah minggu bisa diminta tolong penanya. Kalau orang tua nanya kan kadang dia takut ngomong jujur, ya toh? Orang lain bisa menolong untuk bertanya supaya lebih objektif. Jadi orang tua harus belajar, jangan-jangan bukan soal pelajaran, soal suasana hatinya, atmosfernya, ya toh? Itu sebuah hal yang perlu diperhatikan juga. Oke, cukup? Bagus banget. Nah, yang berikutnya, Pak, itu nyambung banget dengan apa yang barusan Pak Sumarno sampaikan. Bagaimana mengatasi anak yang tidak mau terbuka terhadap orang tuanya? Dan pertanyaan berikutnya itu bagaimana mengatasi anak yang sudah mulai bosan atau jenuh belajar? Oke.
Ketika anak itu tidak mau terbuka terhadap orang tua, berarti sesungguhnya sudah ada masalah di awal. Oke, sudah ada masalah di awal yang sudah bertahun-tahun, mungkin baru ketahuan sekarang. Oke ya. Nah, itu bersyukurlah kalau sekarang baru kita tahu. Tapi yang kedua adalah mengapa anak tidak mau terbuka. Nah, sekarang mulai lihat usianya berapa. Yang pertama, anak tidak mau terbuka, yang pertama karena tidak aman, insecure. Kalau saya terbuka, nanti pasti papa apa? Mama marah, papa marah. Oke? Kita harus refleksi diri, kenapa suami nggak mau terbuka sama istri? Coba tanya para suami. Pasti ada alasannya, ya kan? Oke, jelas ya. Jadi yang kedua, kenapa anak nggak mau terbuka? Karena dia nggak nyaman dengan dengan orang tuanya, ya toh. Jadi dia melihat orang tuanya bukanlah teman, ya toh, tetapi sosok yang dia lebih terbuka sama teman lah, atau dia lebih terbuka sama pembina rohaninya. Ya, orang tua harus koreksi diri, karena selama masalah tidak terbuka nggak dibereskan, suatu hari dia jatuh dalam dosa, dia tidak mau terbuka, dia pacaran, dia nggak mau terbuka, dia jatuh cinta, dia nggak mau terbuka, itu masalah besar. Jadi, hai orang tua, fight-lah, ambillah, dapatkanlah hati anakmu, bawa dia berdua, ya jalan-jalanlah. Ini musim liburan, berdua aja siapa yang nggak terbuka. Kalau anak laki nggak mau terbuka sama bapaknya, ambil waktu berdua, pergi nginep di hotel 2 malam, hotel yang bagus. Ya tidur bersama-sama. Saya sempat bawa anak saya ke luar negeri untuk membangun sebuah keterbukaan. Karena itu buat saya penting. Kalau enggak, dia akan menjauh dari saya dan lakukan banyak hal di belakang saya. Ya, untuk anak yang tidak mau terbuka, memang tergantung usia dan apa yang terjadi, kita nggak jelas ya, karena pertanyaannya terlalu sangat sedikit. Yang penting gini, anak itu nggak aman. Mungkin orang tua banyak penuhi kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan emosi tidak pernah tersampaikan. Jadi mungkin anak ngomong tentang kebutuhan ini, tentang perlu ini, terbuka dengan kebutuhan jasmani. Tapi soal masalah kedalaman, rasa aman itu nggak ada. Karena rasa aman kan rahasia yang terdalam ya. Bagus sekali masa pandemi ini bangun hubungan yang lebih dalam, membuat anak lebih aman untuk bicara. Nah, jadi dialog ini harus banyak dibangun oleh orang tua dalam suasana santai. Nah, kalau anak udah bosan belajar, saya mendorong orang tua sekalipun anaknya SD, dialog. Ya, dialog itu gini, yang pertama, jelaskan keadaan kenapa kita hadapi ini. Ya, dengan sederhana. Ya, dan bagaimana menolong anak kita bawa itu ke Tuhan, kondisi ini. Nah, Tuhan, aku bosan. Misalnya ceritakan, anak-anak harus diajar melihat Tuhan itu dekat dalam keadaan apapun. Dalam keadaan tekanan, anak kita bisa bawa semua keluhan, kesedihan, kebosanan, ya. Bagaimana bisa menolong jiwa kita? Bukankah firman harus dialami? Ya, apa artinya kita tenang di hadapan Tuhan? Itu orang tua harus menjadi contoh pengalaman di hadirat Tuhan bagaimana. Dan dialog dengan anak itu tujuannya gini. Nah, ayo kerjakan. Nanti abis ini kita main bola berdua ya. Atau abis ini mama temenin kamu ini ya. Ayo. Jadi menolong anak menemukan cara merilis dirinya juga. Gitu. Bukan cara kita. Nah, bagian yang sekolah kita temenin, bagian itu juga kita kasih jalan keluar, exit door-nya apa buat anak kita. Nah, apa yang bisa menolong kamu? Nah, yang mama papa bisa tolong. Jadi dialog ini penting. Sehingga anak punya hubungan yang lebih baik dengan orang tua dan mereka bisa trust sama kita. Bahwa kita tidak sekedar menuntut, tetapi kita menolong mereka. Oke. Bacalah Mazmur 42. Itulah Mazmur orang stres. Doubt stress sebenarnya. Ya, tapi dia cerita sama Tuhan. Baca 42 supaya menolong kita. Kita jenuh kok, ya. Setiap orang tua aja jenuh, bosan, bisa stres, tapi kita bawa itu pada Tuhan. Apakah alangkah baiknya anak diajar untuk bawa kepada Tuhan? Itu dorongan kita, ya. Itu kerohanian, ya. Thank you. Nah, mungkin karena waktu juga dalam pertanyaan terakhir aja ini, Pak Sumarno dan Ibu. Pertanyaan terakhir adalah tadi dijelaskan harus melibatkan orang lain seperti oma opa untuk mengawasi anak ketika kedua orang tuanya bekerja. Tapi sekarang selama masa pandemi, anak ditemani omanya ketika belajar. Sekarang anak lebih mendengar omanya daripada orang tuanya.
Nah, bagaimana menyikapinya? Nah, kita harus mengerti sekali lagi. Saya harus memperjelas gini. Hubungan anak di dalam rumah yang lebih banyak, kesempatan buat orang tua mengambil peran. Ya, peran untuk mempengaruhi anak. Pengawasan oma opa juga harus didialogkan dengan oma opanya itu, ya, bagaimana cara menemani anaknya. Ya, bukan memanjakan anak. Ya, oma opa itu biasanya sayang cucu. Nah, dialog antara orang tua dan oma, ya, itu harus jalan. Oma tolong ini. Tapi bukan memenuhi keinginan sang cucu. Karena itu tidak mendidik. Jadi persepsi harus disamakan. Kalau tidak disamakan cuma nitip anak, ya oma opanya juga nggak salah. Kan lelah ngawasin. Gitu. Nah, makanya harus didialogkan dan menemukan konsensus bersama di rumah. Yang kedua, sekali lagi orang tua. Ya, kalau kita tidak pernah ada di rumah, segala sesuatu pasti dalam proses didik anak ada resiko. Ada resiko kita, proses kedalaman hubungan itu ada resiko di mana kita ada miss pasti. Nah, tinggal bagaimana orang tua memanfaatkan waktu, pengaruh. Nah, ini penting. Jadi bukan cuma bicara kualitas, tapi juga kuantitas. Kita harus mengerti. Ya, otomatis kehilangan pengaruh. Makanya orang tua harus memikirkan ulang. Dititipkan bukan berarti tanggung jawabnya hilang. Bukan berarti perannya hilang. Ya, kalau misalnya dia salah, nanti oma-opa harus ngomong. Kita bikin konsensus. Nanti papa mamamu yang akan bicara sama kamu. Gitu loh. Ya, nah ini penting. Sebuah konsensus bersama dibangun. Oke. Thank you buat penjelasannya. Dan memang penekanannya di hubungan dan mengambil kesempatan orang tua untuk bisa punya otoritas, berperan sebagai orang tua yang Tuhan titipkan. Dan hari ini sangat luar biasa sekali masukan dari Pak Sumarno dan Ibu Wun Sunlan tentang parenting yang sangat-sangat aplikatif, sangat praktikal, dan membuat saya sendiri secara pribadi sebagai orang tua belajar banyak hal malam hari ini. Dan sangat diberkati sekali. Dan saya yakin semua yang mendengarkan hari ini juga sangat-sangat dibangun, sangat diinspirasi untuk menjadi orang tua yang lebih efektif. Dan tentunya hubungan dan punya peran yang lebih efektif terhadap anak-anaknya. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama Alpha Omega Church untuk pelayanan dan juga waktunya dari Pak Sumarno dan Ibu. Dan tentunya apa yang disampaikan ini sangat membantu dan menolong kita semua. Nah, sebelum acara ini berakhir, izinkan saya untuk bisa berdoa buat semua yang ada di acara Zoom untuk Pak Sumarno dan Ibu dan pelayanan. Dan setelah itu kita akan sama-sama foto grup ya Pak ya? Boleh ya? Oke, thank you. Mari kita berdoa bersama-sama semuanya. Tuhan, terima kasih buat malam yang powerful, sebuah malam di mana kami boleh diinspirasi, belajar dari kebenaran firman Tuhan yang aplikatif, yang praktikal. Karena kami tahu lepas dari Zoom seminar ini, kami segera mempraktekannya, kami langsung turun ke lapangan, dan kami berdoa Tuhan, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sumarno dan Ibu, itu boleh kami lakukan, bukan hanya kami dengar, bukan hanya jadi informasi, bukan saling menuduh, bukan saling melihat, tuh dengerin, tuh pelajarin. Tapi kami jadi pelaku firman-Mu, supaya kami sama-sama boleh menjadi orang-orang yang dibangun, menjadi orang tua yang makin efektif, yang makin berdampak, yang menjadi seperti Kristus, yang menuntun anak-anak kami untuk menjadi seperti Kristus. Terima kasih buat kesempatan kami boleh memuridkan anak-anak kami yang mungkin selama ini banyak orang tua nggak perhatikan. Tapi inilah sebuah kehormatan, hak istimewa, di mana Tuhan tempatkan kami side by side dengan anak-anak untuk kami boleh memuridkan mereka, membangun kehidupan mereka, dan menuntun mereka untuk menjadi seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus juga buat Pak Sumarno dan Ibu Wun Sunlan dalam pelayanan mereka, apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat tangan mereka berhasil, semua yang mereka lakukan makin berbuah, berkati jemaat pelayanan mereka di Tangerang,
Bapa yang di surga, Engkau terus memakai kehidupan mereka untuk menghasilkan murid-murid Yesus yang sejati. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga memakai kehidupan mereka untuk boleh terus memberkati, menginspirasi begitu banyak orang tua lewat seminar-seminar mereka. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan sedang memakai kehidupan mereka bagi generasi demi generasi untuk boleh melihat ada banyak anak-anak, ada banyak generasi itu makin menjadi seperti Kristus, dan banyak orang tua itu boleh menjadi makin seperti Kristus. Terima kasih buat kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, apapun yang mereka lakukan, keuangan mereka, semuanya dengan kesehatan, dan kami tahu Tuhan membuat kehidupan mereka terus bersinar. Terima kasih buat semua kami yang sudah ikut joining dalam seminar malam hari ini. Tuhan, Kau juga bersama dengan kami. Engkau Immanuel, Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Dalam tiap langkah kehidupan kami, Engkau menuntun, menjagai, memberkati, dan Engkau bakal mengarahkan semua kami untuk menjadi sesuai dengan kehendak-Mu dan terus menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih berkat-Mu besar dan limpah atas kehidupan kami, dan kami tahu kami terus menang bersama dengan Engkau dalam kondisi, dalam situasi apapun. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Pak Sumarno dan Ibu buat waktunya. Dan sebelum kita selesai, kita akan ambil foto bersama-sama. Minta tolong semua wajah boleh ditampilkan. Yang tadi mungkin videonya dimatikan boleh dibuka. Lalu pasang senyum yang lebar supaya kita bisa berfoto bersama. Dan di sini juga ada Pastor Elisheba yang ikut mendengarkan. Dan saya nanti akan kenalkan juga sama Pak Sumarno, kalau kita dari Jakarta bisa ketemu sama-sama. Gitu. Oke, kita sama-sama foto. Dari Lia, boleh siap-siap untuk memfoto. Kasih apa-apa ya, Lia. Ada 3 slide. Ini saya ambil di slide pertama. 1, 2, 3. Oke, masuk di slide kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you ya Mela buat sama mengorganize acara ini. Dan sekali lagi thank you Pak Sumarno dan Ibu buat waktunya. Buat semua yang joining juga malam hari ini, thank you. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. God bless you all. Thank you, God bless. Memberkati. Thank you, God bless.